di desa Lepandak yang begitu meriah. Dan di situ kami juga sudah merasa yakin bahwa salah satu kader kami pasti akan duduk di lembaga DPRD dari perwakilan Dapil 3. Dan malam hari ini kita hadir bersama untuk mensyukuri segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita, termasuk bagi Partai Golkar, termasuk juga bagi keluarga Bapak Wahyu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Bapak Wahyu ini seperti tadi sudah disampaikan adalah kader Partai Golkar yang sudah menduduki terpilih beberapa kali dan ini akan memasuki periode yang keempat. Ini menandakan bahwa ada kepercayaan yang sangat besar yang diberikan oleh masyarakat di Dapil 3 di sini yang mewakili 4 kecamatan saat ini, yang mana keterpilihan dalam momen politik ini tentu didasari dari rasa kepercayaan, rasa yakin bahwa yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat yang duduk di DPRD. Kami dari partai dan pengurus sudah meyakini hal ini. Apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Pombo Ayub dalam jabatannya sebagai anggota DPRD betul-betul memperhatikan segala aspirasi dan memperjuangkan aspirasi itu untuk bisa menjadi sebuah kebijakan bersama pemerintah guna kepentingan masyarakat di Dapil 3 ini. Mohon maaf, saya lupa tadi menyapa saya punya senior Bapak Haji Samad, ya, Bapak Ketua PKB. Ini paling sayang sama Partai Golkar ini. Bapak Haji, berdiri dulu Pak Haji, mungkin banyak yang belum, ya. Saya gelap ini baju jadi saya tidak tanda tadi. Baik, silakan duduk Pak Haji. Dan hal itulah yang kami rasakan dan kami lihat, dan sangatlah wajar kalau beliau terpilih berulang kali. Ini adalah memasuki periode yang keempat. Saat ini di DPRD mungkin hanya tinggal 1-2 orang yang bisa terpilih secara berulang kali sampai dengan periode keempat. Ya mungkin akan sama juga nanti dengan apa yang diraih oleh Pak Ali Umar Fadak, ya. Beliau sudah periode yang ke-7 sudah sekarang, ya, 7. Beliau banyak ilmunya, ya. Kadang bilang begini, kalau tidak ada cara lain, ada lampu Aladin bisa dipakai, ya. Ya. Tapi saya yakin itu berangkat. Dan untuk posisi saat ini yang ada di lembaga legislatif yang terpilih kembali sampai melebihi periode yang ketiga, tadi saya sampaikan tinggal beberapa orang saja. Dan periode keempat ini mungkin hanya Pombo Ayub, dan ada satu juga tapi dari partai yang setiap periode pindah partai, ya. Ya, kalau sudah pindah partai, konsistensi dalam pergerakan dalam ini mungkin sudah sedikit berbeda. Tetapi yang betul-betul konsisten mewakili partai dalam periode ke periode termasuk salah satunya Pombo Ayub dan Pak Ali Umar Fadak. Ini artinya apa? Bahwa kami di partai sampai bisa memiliki kader yang terpilih berulang kali memang ditanamkan untuk bagaimana memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat yang diwakili. Kami dalam cerita kawan-kawan di DPRD selalu mendapat cerita pribadi-pribadi yang memang selalu memperjuangkan. Pak Ayub salah satu, ya. Beliau itu kalau menurut cerita Pak Ali itu buku era PBD kadang beliau jepit betul di ketiak begini, ya. Kawal betul tidak ada program yang masuk di dapil yang beliau wakili. Dan memang betul. Tetapi sampai bisa terpilih pada periode ini saya betul-betul acung jempol buat kader-kader yang terpilih kembali. Terutama dari Partai Golkar. Ungkapan ini saya sampaikan juga pada saat syukuran di Bapak Andreas Behan. Beliau terpilih untuk periode yang kedua lagi sekarang. Dan saya katakan demikian, ya. Kalau terpilih saat mungkin salah satu kader Golkarnya sementara menjabat sebagai kepala daerah atau bupati, mungkin itu hal yang biasa, ya. Karena apa?
pasti apa yang diajukan sebagai aspirasi yang diwakili oleh anggota DPRD dapat bupati atau gubernur yang segaris dengan partainya, pasti gampang untuk memperjuangkan aspirasi itu menjadi sebuah program, ya. Karena tinggal bisik saja sama dia punya bupati, ya. Bupati, saya ada usul irigasi ini, ada sekolah di Lepandak ini, rehab dulu atau tambah di ruang kelas. Dan tinggal begitu saja. Bupati tinggal melalui saja, taruh di situ, dan terus kasih oke, sudah kan begitu. Tapi ini kita berada dalam jalur yang sedikit berbeda, ya. Artinya apa? Mungkin aspirasi itu bisa lolos, tapi mungkin juga bisa tidak. Apalagi kalau sudah terkait dengan perbedaan pilihan politik, terkait dengan pemilihan-pemilihan berikutnya, misalnya dalam pilkada. Pasti aspirasi yang mungkin baik itu bisa-bisa tidak lolos. Karena, oh ini nanti dia ini pendukungnya si A, sebentar dia tidak kasih, dia lolos, dia kasih usul orang lain. Tetapi yang terjadi adalah beliau berdua yang bisa terpilih lagi, luar biasa betul itu, ya. Sudah belum segaris kita dengan aspirasi eksekutif, tetapi bisa terpilih lagi. Ini tentu adalah sebuah hal yang luar biasa yang bisa dicapai oleh Pak Andreas dan Pak Ayub serta juga Pak Ali. Pak Ali saya tidak perlu omong lagi, ada lampu Aladinnya beliau, ya. Mau program apapun bisa lolos, gitu, ya. Dan hal inilah yang terjadi dan kami dapatkan di Partai Golkar, sehingga kami betul-betul sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh para kader dalam momen pemilihan legislatif yang lalu. Dan tentu dalam kesempatan ini kami ingin menitipkan pesan kepada Pak Bu Ayub dan juga kader-kader yang hadir untuk tetap menjaga kepercayaan itu, tetap menjalankan fungsi-fungsi dewan itu dengan baik, dan tetap mengawal aspirasi. Mengapa pesan ini selalu kami ulang dan kami gaungkan? Mungkin ada yang ikuti beberapa waktu terakhir ini sedikit alot terkait dengan persidangan di DPRD, ya. Kita fraksi yang termasuk menolak itu ada usulan anggaran yang sebetulnya keluar dari jalur peruntukan sesuai penyusunan RAPBD kabupaten. Kami fraksi Golkar termasuk bersama fraksinya Pak Haji Selamat, itu sama sekali tidak terkait dengan kepentingan politik, ya, tidak ada kaitannya. Saya juga tidak pernah memberi instruksi secara langsung sebagai ketua partai untuk melakukan pemboikotan terkait dengan RAPBD, ya. Tetapi memang karena aturan itu betul-betul difahami oleh Pak Ayub bersama rekan-rekan fraksinya, juga fraksi-fraksi yang lain, karena memang peruntukannya yang tidak sesuai dengan apa yang dirancang, yang akhirnya juga oleh pihak provinsi sebagai pihak yang harus menyetujui RAPBD itu akhirnya ditolak pula dan harus sejalan dengan apa yang diinginkan atau diarahkan oleh fraksi-fraksi kita. Dan ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban fraksi, pertanggungjawaban moral dari bapak-bapak anggota fraksi yang sudah terpilih dan melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Jadi kami sampaikan pada masyarakat bahwa kami khususnya dari Golkar hanya menitipkan pesan kawal baik-baik program, kalau bagus dukung, kalau tidak pertanyakan dan minta pertanggungjawaban atau alasan kenapa melaksanakan itu. Itulah bapak-bapak yang bisa kami laksanakan sebagai fungsi kontrol fraksi untuk bagaimana melihat daerah ini juga paling tidak selangkah demi selangkah menjadi lebih baik lagi ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesempatan ini tentu sekali lagi kami ingin menyampaikan ungkapan terima kasih banyak pada seluruh keluarga, semua kita yang hadir, baik yang dulu memilih maupun tidak memilih, ya. Di politik itu tidak memilih, itu juga biasa saja, ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ayub, ya, sudah selesai ini pemilihan, selesai, sudah, jangan kasih panjang-panjang lagi, ya. Ya, kita harus bisa menerima setiap hal yang sifatnya perbedaan.
Ya, jangan kita selalu memaksakan semua hal harus segaris sejalan, tidak bisa. Ya, kita harus tetap menghargai yang namanya nilai-nilai perbedaan. Karena dalam politik itu pasti akan selalu ada yang namanya berbeda. Kami juga dalam mengikuti proses politik ini, saya sama dengan Bung Bayu, ya, tidak pernah membayangkan ada di dunia politik. Tiba-tiba sudah berdiri di atas panggung ini dan kadang kaget lihat ini situasi. Ya, saya cerita sedikit sama perjalanan. Kalau Bayu bilang cerita, saya juga kaget, saya juga sama. Saya dulu 2015 ya, saya masih pegawai, sudah 17 tahun menjadi ASN. Menjelang pemilihan bupati 2015, setahun sebelumnya Pak Ali salah satu datang ke saya bersama sekretaris partai, diutus oleh Pak Gideon minta untuk bersedia jadi calon wakil. Saat itu saya tolak, ya, karena apa? Wah, ini jadi ASN aturan saat itu kalau maju politik ikut pilkada berhenti dari pegawai, bukan izin, berhenti dia bilang. Ini kalau menang syukur, kalau kaku ini apa sih yang kita buat, yang begitu ya. Saya tolak. Tidak puas di situ, datang terus. Paling mungkin ada 3-4 kali datang minta. Ya, belum teman yang lain, Pak Anton juga, Pak John Elo semua ya. Itu datang untuk minta kesediaan. Saya tidak mau. Banyak yang senior, banyak yang lebih pengalaman. Kalau siapapun yang dipilih, saya tetap ikut dukung. Tapi tidak juga. Menjelang beberapa minggu pendaftaran di KPU, pendaftaran partai, misalnya, itu saya dijemput oleh salah satu kawan, Pak Mufalak, ya, diutus oleh Pak Gideon bawa ke rumah jabatan. Saya sudah siap juga untuk bilang tidak. Kalau saya sudah tahu ini maksudnya pasti. Tetapi saat itu memang, ya saya sering cerita, ya, ada kalimat yang saya susah untuk tolak. Pak Gideon bilang begini, Om, saya mau ajak mau maju sebagai calon wakil. Kita maju ini untuk pelayanan. Tak kunci saya di situ, ya, pelayanan. Jadi saya juga ditantang ini pelayani, dia bilang, tanpa pikir lagi. Siap, saya bilang. Pulang di rumah, habis bilang siap, 2 minggu saya tidak bisa tidur. Mau mundur sudah tidak bisa lagi, karena kawan yang juga sebetulnya ingin dengan Pak Gideon juga sudah jadi lawan lagi saat ini. Akhirnya sudah tabrak terus. Jadi saya ikut ini politik ini satu saja dia punya kata, pelayanan. Ya, jadi kita dalam niatan untuk melakukan tanggung jawab yang mungkin dilihat itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi jabatan. Jika kita ikhtiarkan itu untuk sebuah pelayanan, saya yakin kita akan jalan pada rel ini saja. Ya, saya pernah alami menang, pernah juga kalah, sekarang tarung lagi, coba lagi, ya, itu yang mantan agama ya. Apalagi kalau saya punya itu ya sudah hadir begini, sama yakin dengan saya. Ya, yang lalu ini agak beda dengan saya, ya. Pantas juga saya kalah kemarin. Tapi kalau sudah sama-sama pasti menang. Saya yakin itu juga yang ada di Pongwayu, ya. Dan niatan-niatan baik ini saya ingin sekali menitipkan pesan pada kita semua, terutama orang tua, siapapun kita yang bisa turut menentukan siapa yang akan dipercayakan duduk di legislatif, duduk di eksekutif. Jika itu berangkat dan dilihat sebagai niatan yang baik, yang tulus untuk kepentingan orang banyak, mohon kami didukung. Ya, bisa itu Mama, termasuk juga tetap mendukung Bu Ayu dalam segala konsekuensi jabatan yang akan dilakukan. Saya rasa ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan.